raja dengan yang sudah terjadi dengan pemerintahan masanya Soekarno. Tapi dasarnya barang itu yang memang Dimas dijelasin gitu. Memang Dimas dijelasin gitu. Jadi, mudah-mudahan sih apa yang saya alamin itu memang ada kaitannya, karena ada pesan yang menyampaikan bahwa di darahmu mengalir darah kami, raja-raja Nusantara. Oh iya, di darahmu mengalir darah. Oh begitu. Oh begitu. Oh. Bisa jadi itu kaitannya. Sebenarnya sih sangat tidak mengerti. Hanya saja yang menjadi concern adalah yang dipesankan bahwasanya ini untuk kepentingan orang banyak. Iya betul. Iya, jadi itu aja yang ngebikin saya tuh masih semangat lagi gitu Kak. Semoga ada jalan kelanjutannya dari apa yang disampaikan, karena mereka pesankan ke saya bahwasanya nanti akan ada yang membimbingmu. Iya. Itulah, oleh karena itu ini sesuai dengan hukum alam dialektika dan sifatnya. Bayangan saya Pak Jen, kalau orang-orang yang pernah punya utang dan menderitakan bangsa negeri ini tidak segera mengembalikan harta kekayaan di negeri ini, bayangan saya air nanti itu akan menggilas mereka. Menggilas mereka, air di muka bumi ini. Samudra itu gede, dan samudra air itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi akan menggilas mereka. Yang mudah-mudahan tidak sampai ke situ, hanya syukur kalau segera ingat. Nah, itu Jepang itu sudah mengembalikan beberapa fase. Pada waktu zaman sekitar 60 sudah dikembalikan untuk membuat bendungan Karangkates, Jatiluhur dan lain sebagainya. Tapi itu masih kecil banget ya. Iya, persen gitu aja. Iya. Nah, kalau misalnya kerajaan dulu tuh punya berlian segini aja, berapa triliun dolar nilainya, dan itu memang memiliki foto-fotonya ada. Dan sekarang jadi hanya tinggal foto aja. Iya, ini Mas Ratu, leluhur juga pernah nyebut-nyebut tentang kolateral ya. Iya, mungkin bisa dijelaskan itu. Sebenarnya sih masih ada kebingungan di diri saya sendiri sih. Agak keras sedikitnya. Iya, kenapa seorang leluhur yang ibaratnya alamnya sudah berbeda tapi membicarakan tentang sesuatu aset nyata gitu, apalagi yang sudah tersistem. Sebenarnya ada sedikit kegalauan sendiri, cuma makin kesini makin mereka jelaskan gitu. Memang kaitannya terhadap itu. Hanya saja siapa sih saya mau ngurusin yang seperti begitu gitu, itu aja yang jadi kegalauan tersendiri. Tapi pesan untuk penyelesaian itu sekitar sudah Agustus, dari sebelum Agustus kemarin ya. Itu udah setengah tahun kan gitu. Iya, cuma saya tanyakan lagi, mereka bilang semua akan selesai sebelum umur 45. Sekarang ini berapa tadi? 44. Oh, berarti juga sampai setahun berarti ya? Mudah-mudahan disampaikannya seperti itu. Sebelum 40. Iya, seperti ini saya sampai merinding. Iya. Sepertinya iya itu. Karena kan kaitannya leluhur raja-raja dengan yang sudah terjadi dengan pemerintahan masanya Soekarno. Tapi dasarnya barang itu memang Dimas dijelasin gitu. Memang Dimas dijelasin gitu. Jadi sepertinya iya itu. Jadi ada kemungkinan kita akan bertemu dengan Profesor itu. Syarat-syaratnya. Kayaknya kita harus ketemu. Mudah-mudahan sih apa yang saya alamin itu memang ada kaitannya, karena ada pesan yang menyampaikan bahwa di darahmu mengalir darah kami, raja-raja Nusantara. Oh iya, di darahmu mengalir darah. Oh begitu. Oh begitu. Oh. Bisa jadi itu kaitannya. Kalau saya ini tuh sebenarnya sih sangat tidak mengerti. Hanya saja yang menjadi concern adalah yang dipesankan bahwasanya ini untuk kepentingan orang banyak. Iya betul. Iya, jadi itu aja yang ngebikin saya tuh masih semangat lagi gitu. Padahal semuanya kan terkesan abu-abu gitu. Semoga ada jalan kelanjutannya dari apa yang disampaikan, karena mereka pesankan ke saya
dia bahwasanya nanti akan ada yang membimbingmu. Ya. Ya, karena kan saya selalu sampaikan, saya nggak ngerti mau digimanain gitu. Nanti akan ada yang membimbingmu, nanti akan diarahkan gitu. Ya, tadi kolateral yang dipinjam oleh negara-negara itu kan dari komunitas kerajaan Nusantara kan. Ternyata ini Mas Ratu juga ada bisikan itu dari leluhur. Jadi saling terkait ya. Kalau tidak salah ada beberapa bank Indonesia yang sekarang ini masih menyimpan data itu dengan sangat serius. Bahasanya sangat serius, bukan disembunyikan ya. Karena bank-bank itu sebenarnya masih juga dalam pengawasan internasional. Kalau sampai bank-bank itu berbuat semuanya sendiri, mbahnya bank yang di Eropa sana atau dunia itu nggak lega. Seingat saya satu ada di Surabaya, kuncinya di sana. BI Surabaya, Semarang, Blitar. Kalau Malang saya belum tahu ya. Karena saya punya data tiga-tiganya. Saya punya data yang satu dari Surabaya itu 1000 Gulden. 1000 Gulden itu Belanda ya, Gulden itu Belanda ya. Terus yang satunya BI Blitar. Itu koinnya bunder segini, ada gambarnya keris, dan itu Bank Indonesia aja mendirikan Bung Karno Blitar itu. Gitu. Ya, karena begitu Bung Karno berani menyatakan kemerdekaannya dan sudah berani untuk mau mesejahterakan rakyatnya, itu kan mesti ada andalannya dari mana material atau duit untuk itu. Nah, makanya didirikanlah Bank Indonesia. Oleh karena itu Bung Karno secara nasional harus berani mencetak uang sendiri gitu. Uangnya orisinil, saya nyimpen satu itu. Begitu. Nah, Semarang saya belum tahu karena Semarang itu kelihatannya nanti terkait dengan perubahan-perubahan sekitar tahun 2020, 2021, 2023 itu. Kelihatannya Semarang. Berarti peran Raja-Raja Nusantara tadi untuk pencairan harta amanah juga sangat penting ya. Karena memang di kerajaan, bukan raja-raja ya. Karena rajanya belum tentu tahu loh. Tapi kerajaan-kerajaan itulah yang menyimpan sejarah yang masih ditulis tangan, mungkin berbahasa Jawa, mungkin. Makanya akhir-akhir ini di Bogor, di Bandung ada pameran buku-buku kuno. Itu yang Jawanya masih Jawa kuno, because saya nggak bisa membaca. Saya punya banyak itu, saya simpan dengan baik. Kemarin itu dipinjam oleh pemerintah, dipamerkan di sana, ya nggak apa-apa. Pokok terjaga dengan baik gitu. Begitu.